kami semua, pelaksana pemilu, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, sudah sangat solid. Ini adalah modal yang besar bagi kita, bagi kami untuk melakukan pengamanan. Kondusivitas ini bisa terwujud kalau kolaborasi antara semua pihak, stakeholder yang terkait, terutama dalam hal pengamanan pemilu ini bisa saling sinergi dan saling bertukar informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang memang kemungkinan terjadi pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan datang. Kami mengharapkan semua pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan aturan dengan benar dan baik. Dan pada akhirnya akan jadi atau terlaksana pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, simulasi pengamanan pemilihan umum 2024 telah digelar di lapangan presisi Polda Metro Jaya Rabu 18 Oktober. Simulasi dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kesejahteraan masyarakat selama rangkaian pemilu 2024. Lalu apa strategi Polda Metro Jaya dalam mengamankan jalannya pemilu 2024 dan seperti apa sinergitas yang dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu? Kami akan membahasnya bersama Karo-Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto. Selamat malam Pak Marsudianto. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan pemirsa nantinya juga akan bergabung untuk berdiskusi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Astri Megatari. Dan untuk pertanyaan pertama kita ke Pak Marsudianto terlebih dahulu. Pak Marsudianto, simulasi pengamanan pemilu 2024 telah dilakukan terutama khususnya di DKI Jakarta. Ini ada sekitar 163.000 personil yang dilibatkan. Nah, apa yang menjadi catatan dari Polda melihat kesiapan pemilu 2024 berdasarkan simulasi yang telah dilakukan? Ya, jadi dari kegiatan simulasi yang telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu, ini catatan yang buat kita semuanya, itu adalah gambaran bagaimana kesiapan daripada Polda Metro Jaya di dalam mengamankan setiap tahapan. Mulai dari yang sekarang lagi berlangsung, sudah ada pendaftaran, kemudian nanti ada penetapan hingga nanti pengumuman urutan dan seterusnya. Itu benar-benar sudah disiapkan dengan baik. Ini merupakan juga bagian daripada latihan praoperasi. Jadi setiap kali ada operasi mata berata atau operasi-operasi yang lainnya, itu pasti ada yang namanya latihan-latihan. Sebagaimana kita ketahui bahwa operasi ini dilaksanakan cukup lama, 222 hari. Dengan demikian personil itu harus benar-benar sudah siap. Yang sudah disiapkan dari Polda Metro itu saya luruskan sedikit, jumlahnya itu bukan 163.000 ya, tapi 162.313. Nah, ini nanti akan dibagi di dalam beberapa satgas. Ya, ada 7. Kalau di Polda Metro itu ada 7, kalau di Mabes ada 9, mulai dari satgas preemptif, preventif, kemudian Kamsel Tipcar Lantas, Satgas Tindak, Satgas Penegakan Hukum, kemudian Satgas Humas dan Satgas Panops. Nah, ini bagian daripada proses yang namanya manajemen tadi, supaya tugas habis yang dilaksanakan itu benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya begitu. Oke, Pak, berbicara mengenai strategi juga keamanan dan ketertiban daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini kan menjadi perhatian saat gelaran pemilu 2024 mendatang. Mulai dari mungkin dari sekarang pendaftaran, kemudian pada saat pencoblosan, dan kemudian pasca pemilu sendiri. Nah, ini personil kepolisian kan kemudian sudah dilibatkan dalam semua rangkaian pileg, pilpres seperti itu. Nah, berbicara kembali Pak mengenai strategi yang diterapkan oleh kepolisian agar pemilu ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang meriah dan kemudian aman dan juga lancar dan juga gembira bagi masyarakat. Ya, strategi yang kami laksanakan di dalam pelaksanaan pengamanan ini tentunya itu harus melibatkan berbagai pihak. Ya. Ini yang harus kita catat ya. Personil yang dilibatkan di dalam pengamanan itu tidak semuanya dari polisi, Mbak. Tetapi juga melibatkan dari TNI, kemudian pemerintah provinsi. Disinilah kami melakukan kegiatan yang namanya bersinergi bersama dengan potensi yang ada. Kita melaksanakan dan menjamin pelaksanaan daripada semua tahapan pemilu itu akan berjalan dengan baik tanpa adanya kebersamaan, bersinergi dengan berbagai pihak.
rasanya mustahil polisi bekerja sendiri itu. Semua harus ada dukungan, termasuk masyarakat dan berbagai elemen yang lainnya. Oke, nah sebelum kemudian memformulasikan strategi seperti itu kan Pak, artinya ada pertimbangan lain, artinya perencanaan strategi pengamanan pemilu sendiri biasanya ataupun ini berdasarkan pertimbangan apa saja Pak? Ya, ketika kita merencanakan pengamanan yang masuk di dalam suatu operasi itu, selalu yang namanya dari Biro Operasi Polda Metro Jaya itu mendengarkan dan memperhatikan yang namanya intelijen. Ya. Intelijen kalau kita tahu itu ada namanya kegiatan, ada organisasi, ada juga produk. Nah, yang kita lihat di sini adalah produknya. Produk dari intelijen itu macam-macam. Salah satunya adalah Kirsus Intelijen. Apa yang tertuang di dalam perkiraan khusus intelijen itulah yang menjadi dasar kami. Apa yang harus diperhatikan, apa yang menjadi entry point-nya, apa yang menjadi atensi dari Biro Operasi untuk menyiapkan pengamanan. Jangan sampai ada satu bagian pun yang sudah dituliskan di situ dengan detail tidak diatensi, tidak direspon. Ini adalah sesuatu yang merupakan entry point dalam keberhasilan di dalam melaksanakan pengamanan. Karena tidak semua kegiatan operasi itu permasalahannya sama. Kita jangan berpikir linear. Kalau ada operasi maka nanti yang kita siapkan begini. Tidak bisa seperti itu. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang memang harus diketahui oleh intelijen. Intelijen memberikan masukan fooding kepada Biro Operasi dan ini yang harus segera kita respon. Nah, seperti itu. Artinya juga sudah ada pemetaan mengenai potensi gangguan, kerawanan seperti itu, Pak? Iya, pasti ada ya potensi-potensi gangguan itu di dalam setiap tahapan pasti ada. Kita ambil contoh saja di dalam simulasi yang kemarin. Ketika pelaksanaan dalam minggu tenang, kecenderungannya pasti ada itu yang namanya pelanggaran berupa memberikan uang atau money politik ya. Kemudian nanti pada saat pencoblosan dimungkinkan juga nanti ada yang tidak puas di dalam pelaksanaan itu, ada yang mengganggu kotak suara dan sebagainya. Ini kalau tidak pernah dilatihkan anggota kita, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya harus melakukan apa? Karena sudah pernah dilatihkan, semuanya sudah mendengar, sudah melihat. Pasti akan selalu ingat, saya akan berbuat apa, saya harus bekerja sama dengan siapa, saya harus bertanggung jawab pada siapa, dia akan tahu seperti itu. Oke, itu artinya kemudian simulasi ini dibuat untuk kemudian mengantisipasi berbagai macam skenario seperti itu ya Pak Marsianto. Baik Pak, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah hadir di Studio Metro TV anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Asri Megatari. Selamat malam Bu Asri. Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV untuk malam hari ini. Tadi perbincangan sudah diawali dengan Pak Marsudianto dan sekarang dari KPU sendiri Bu Asri. Ini kan kita lihat bahwa wilayah ibu kota menjadi wajar. Kemudian DKI Jakarta ini tercatat dengan provinsi mungkin dengan indeks kerawanan yang paling tinggi seperti itu ya, menurut laporan dari Bawaslu. Nah, seperti apa langkah KPU dalam mengawal gelaran pemilu kali ini? Ya, jadi memang benar kalau DKI Jakarta ini kalau dilihat dari indeks kerawanan pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu merupakan salah satu daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi di Indonesia. Nah, indeks kerawanan tinggi ini kan ada banyak faktor ya Mbak ya. Salah satunya yang menyebabkan DKI Jakarta mempunyai indeks kerawanan tinggi adalah faktor PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, itu biasanya disebabkan oleh yang pertama ketidaktahuan pemilih terkait dengan data pemilih tambahan atau DPTB. Jadi pada 2019 lalu ada misinformasi di mana ada anggapan bahwa selama saya punya KTP elektronik saya bisa nyoblos di mana aja. Padahal bukan seperti itu. Jadi padahal kalau ingin pindah memilih, itu harus mengurus yang namanya form pindah memilih terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa tuh misalnya domisili di Medan, kemudian memilih di Jakarta, tapi dia hanya datang ke TPS dengan KTP elektronik tanpa ada form pindah memilih. Seperti itu tidak boleh. Nah, hal-hal seperti itu yang coba kami hindari. Kemudian tentang daftar pemilih khusus, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan PSU atau pemungutan suara ulang. Kemudian yang kedua adalah salah satu yang menjadi indikasi kerawanan di DKI Jakarta terkait faktor social culture, sosial budaya, di mana kita pahami bahwa banyak sekali polarisasi, ada polarisasi yang terjadi disebabkan oleh adanya kampanye negatif atau disinformasi seperti itu. Sudah di mapping seperti itu, artinya sudah ada langkah mitigasi juga kemudian yang dilakukan oleh KPU tentunya.
Betul, langkah-langkah mitigasi sudah ada dilakukan seperti misalnya dalam hal di TPS ya, kondisi di TPS terkait PSU. Kami mencoba untuk menekan angka PSU di mana target kami itu inginnya di zero PSU gitu kan. Sehingga dengan itu kami melakukan peningkatan kapasitas bagi ad hoc penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan maupun nanti di tingkat KPPS. Seperti itu supaya nantinya mereka paham betul faktor-faktor apa syarat-syarat apa saja sebagai pemilih yang boleh masuk untuk mencoblos di TPS tersebut. Kemudian dalam hal kampanye tentunya sosialisasi dan pendidikan pemilih terus-menerus kami lakukan. Oke, nah Pak Marsudianto, ini kita berbicara mengenai sinergitas karena ada Bu Asri dari KPU seperti itu. Ini bagaimana sebetulnya sinergitas kerjasama antar lembaga untuk kemudian sama-sama mengamankan jalannya pemilu 2024? Iya, jadi kami secara insidentil ya kapan saja itulah melaksanakan kegiatan koordinasi. Salah satunya di Jakarta ini kan kita tahu ada beberapa titik yang tidak boleh dilakukan pemasangan APK. Ini tentunya harus disiapkan strateginya bagaimana supaya para peserta pemilu itu tidak sembarangan memasang APK tadi. Nah ini yang masih dalam proses. Tentunya ke depan akan kita fikskan kembali supaya tidak ada lagi komplain-komplain baik itu dari peserta maupun dari pasangan calon yang lainnya. Saya kira gitu nanti. Oke, baik Pak Marsudianto dan juga Bu Asri, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Bu Asri, tadi Pak Marsudianto sudah membahas mengenai sinergitas antar lembaga dari Polri dan juga kemudian KPU mungkin salah satunya. Dari KPU sendiri melihat ataupun bagaimana mengenai sinergitas ini? Jadi sinergitas antara KPU dengan kepolisian itu memang kan sudah dituangkan dalam MOU ya Mbak ya. Kemudian diturunkan ke kami, ke KPU Provinsi DKI Jakarta, bentuknya adalah kerjasama dalam bidang yang pertama pertukaran data dan informasi. Pertukaran data dan informasi ini terkait dengan data pemilih dan lokasi TPS. Kemudian hal ini menjadi dasar bagi rekan-rekan di kepolisian untuk dapat memetakan titik-titik kerawanan di wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, koordinasi atau sinergitas kami adalah terkait dengan pengamanan. Pengamanan ini bisa pengamanan personel, bisa pengamanan tempat maupun pengamanan kegiatan. Jadi pengamanan kegiatan yang saat ini baru-baru saja dilakukan adalah contohnya distribusi logistik tahap pertama di KPU DKI Jakarta. Kemudian juga kami untuk pengamanan personel, kami juga didampingi oleh LO atau Liaison Officer dari Polda Metro Jaya sehingga memudahkan kami untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan di Polda Metro Jaya. Oke, Pak Marsudianto, mengenai tindakan preemptif ataupun preventif dengan sistem cooling system ini, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Oke, ya berkaitan dengan cooling system ini sebenarnya sudah dilaksanakan 5 tahun yang lalu, itu 2019 itu juga sudah dilaksanakan. Kegiatan cooling system ini semata-mata dilakukan kalau itu ada mesin ya, mesin politik sudah bekerja, pasti kan ada hangat. Panas lama-lama, itu tentunya perlu ada pendinginan. Nah, cooling system ini yang dilakukan oleh kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dengan elemen-elemen yang lainnya, mengajak mereka untuk menjaga situasi tetap kondusif, menjaga tetap tertib, ya, jangan sampai nanti perbesar perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan itu merupakan suatu hidayah, tetapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, tentunya itu akan menjadi suatu berkah juga gitu kan. Nah, kita kelola itu menjadi sesuatu yang bagus, memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Kita berpolitik tetapi tetap menjaga keamanan. Ya kan wilayah kita masing-masing. Kita mengajak kepada masyarakat tetap dalam rambu-rambu aturan yang mesti harus dipatuhi, saya kira gitu nanti. Masyarakat juga artinya berperan besar sekali ya Pak dalam pengamanan pemilu 2024 ini. Itu tentunya tanpa kehadiran dan kelibatan masyarakat, masyarakat tidak menyadari itu sulit rasanya untuk mencapai yang namanya cooling system tadi itu. Ini perlu ada semacam simbiosis mutualisme antara pihak kepolisian, dalam hal ini di wilayah Polda Metro Jaya, dengan masyarakat di DKI Jakarta. Oke, baik Bu Asri, tadi kan Pak Marsudianto membicarakan mengenai peran masyarakat dalam pengamanan. Nah ini peran masyarakat dalam pemilu. Bagaimana KPU memastikan partisipasi publik yang maksimal dalam pemilu ini?
Oke, kalau kita bicara tentang partisipasi publik, tentunya adalah partisipasi publik bukan hanya pada saat hari pencoblosan, tapi di setiap tahapan pemilu. Jadi kami memastikan bahwa publik dapat berperan serta dalam setiap tahapan pemilu. Seperti misalnya saat ini sedang tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi kami sedang memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengurus form pindah memilih yang nantinya tidak bisa memilih di wilayah TPS tempat mereka terdaftar, itu masih bisa dilakukan hingga 15 Januari 2024. Itu terus-menerus kami lakukan, dan mereka juga kami juga terus-menerus melakukan sosialisasi agar masyarakat melakukan cek DPT online. Udah terdaftar belum namanya dalam DPT, di lokasi mana saya terdaftar, sehingga nantinya mereka tidak kebingungan lagi untuk mencari TPS lokasi di tempat mereka mencoblos nantinya. Kemudian juga partisipasi publik dalam hal nantinya tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula, ini kami terus mengencourage masyarakat supaya ikut sama-sama kita menyukseskan pemilu, supaya ikut sama-sama nantinya menangkal berita hoax yang beredar di masyarakat, terutama nanti pada saat masa kampanye. Nah, apabila kita berkaca pada pemilu 2019, ada mungkin catatan-catatan di pemilu 2019, ini kemudian bagaimana langkah agar pemilu 2024 catatan negatif ataupun potensi-potensi yang terjadi ketika di 2019 ini tidak terjadi di 2024, Bu Astri? Sebenarnya banyak sekali ya catatan-catatan kita di pemilu 2019 yang akan menjadi bahan koreksi kita atau evaluasi kita untuk pemilu 2024 nanti. Tapi saya mengambil yang paling dekat saja, yaitu sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye. Kampanye itu dimulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Kalau kita lihat masa kampanyenya itu pendek, Mbak. Hanya 75 hari. Beda dengan 2019 yang kampanyenya sekitar kurang lebih 6 bulan. Nah, dalam waktu 75 hari itu tentunya ini kita antisipasi ya Pak ya, kita antisipasi bersama agar nantinya metode-metode kampanye yang dilakukan oleh para baik para pendukungnya maupun para calon nanti yang maju itu sudah sesuai dengan peraturan. Begitu. Memang peraturan sudah ditetapkan ya antara PKPU dan juga Undang-Undang Pemilu. Namun yang perlu kita waspadai adalah penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini juga sudah diatur dalam PKPU untuk kampanye bahwa nantinya setiap peserta pemilu boleh mendaftarkan sampai 20 akun media sosial. Nah, itu kami mengawasi akun-akun yang resmi terdaftar itu dalam hal kampanye di media sosial. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Pak Marsudianto mungkin tanggapannya mengenai 75 hari masa kampanye ini, apakah pengamanannya strateginya akan berbeda dibandingkan sebelum masa kampanye ataupun sesudah masa kampanye nanti? Iya, khusus untuk masa kampanye, Mbak ya, itu akan kita siapkan pengamanan dengan pola ring 1, ring 2, ring 3. Khususnya adalah pengamanan capres cawapres. Kalau nanti sudah ditetapkan namanya kan bukan baca lagi tapi cah gitu kan. Nah, itu nanti akan disiapkan ring 1, ring 2 itu nanti dari Mabes Polri, kami dari ring 3. Di dalam suatu kegiatan, manakala itu ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing capres pasangan calon tadi itu, maka kami akan membackup sepenuhnya. Baik itu ring 3 maupun jalur yang akan dilewati mulai dari titik dia berangkat sampai ke lokasi dan kembalinya lagi. Yang menjadi concern kami di dalam kegiatan pengamanan yang waktunya tidak terlalu lama, hanya 75 hari ini adalah berkaitan dengan potensi gangguan selama di dalam perjalanan sampai nanti kembalinya beliau-beliaunya itu. Di samping itu juga saya yakin karena ini bersamaan juga dengan kampanyenya para caleg ya, tentunya ini juga harus kita siapkan pengamanan agak berbeda di situ. Kalau untuk caleg itu kita tidak sama seperti konsepnya yang disiapkan untuk capres-cawapres. Jadi semuanya akan kita siapkan dari jajaran Polda Metro Jaya seperti itu. Treatmentnya disesuaikan dengan situasi seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti dari intelijen memberikan masukan, ini berpotensi ya, makanya jauh-jauh hari kami juga koordinasi dengan KPU. Proses untuk mengatur masalah jadwal ini juga kami koordinasi supaya nanti tidak terjadi crossing, terutama dari para pendukung-pendukungnya, sehingga nanti itu akan mengurangi terjadinya gesekan-gesekan di lapangan. Oke, jadwal juga penting untuk diperhatikan ya Bu Astri, tanggapannya. Ya betul, dari kampanye sendiri kan ada berbagai macam metode ya Mbak. Salah satunya adalah metode misalnya pertemuan tatap muka, seperti kunjungan ke pasar atau misalnya sosialisasi di tempat terbuka seperti di taman dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan terbatas. Lalu ada juga kampanye yang bentuknya rapat umum. Nah, rapat umum ini nantinya hanya bisa dilaksanakan 21 hari. Terkait dengan metode-metode kampanye tersebut seperti misalnya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, semua itu kami berkoordinasi dengan kepolisian. Jadi surat yang disampaikan oleh para petugas kampanye itu ditujukan ke
polisi, justru ke Polda, dengan tembusan ke kami, ke KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, seperti itu. Oke, nah Pak Marsudianto, kita berbicara mengenai objek vital. Apabila kita lihat dalam gelaran pemilu ini kan keberadaan KPU, Bawaslu, serta Mahkamah Konstitusi menjadi objek vital yang harus diperhatikan dan juga dijaga seperti itu. Nah, ini bagaimana dari Polda untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan akibat kemudian misalnya dari berbagai macam unjuk rasa elemen masyarakat? Ya, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, termasuk MK, diperkenankan kami untuk memasang CCTV dan bisa connect dengan command center kami. Yang kedua, kami menyiapkan pengamanan dari sisi personil. Jadi personil setiap hari sudah kami siapkan di KPU, KPU pusat maupun KPU provinsi, termasuk yang ada di jalur jajaran, KPU kota, kabupaten ya. Kemudian juga Bawaslu. MK juga demikian. Semenjak adanya tahapan-tahapan yang kemarin sudah mulai ada ya, riak-riak kecil itu sudah kami siapkan pengamanan itu. Jadi sampai nanti selesainya kegiatan pemilu, sampai nanti ada PHPU dan seterusnya, kami harus bisa memberikan jaminan betul ya yang namanya simbol-simbol negara ini, KPU, Bawaslu, MK, tidak boleh ada yang menyentuh itu ya. Karena kalau sampai itu terjadi, berarti pengamanan yang kami siapkan ini berarti gagal. Ya, ini apalagi di Jakarta itu adalah endingnya semua kegiatan, awalnya kegiatan, otomatis ini harus disiapkan dengan sebaik-baiknya itu ya. 50% keberhasilan itu dari perencanaan. Ya, kalau sudah dilaksanakan dengan baik perencanaan pengamanan ke depan pasti insya Allah nanti bisa dilakukan dengan baik juga. Oke, ini pertanyaannya sama kepada Bu Asri dan juga ke Pak Marsudianto, tapi kita mulai dari Bu Asri terlebih dahulu. Tadi mengenai perencanaan pengamanan, tapi juga kembali bagaimana edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sama-sama menjaga pemilu 2024 ini berlangsung aman, lancar, kondusif, menjadi sebuah pesta demokrasi yang membahagiakan dan juga menyenangkan, Bu Asri. Ya, memang terus-menerus kami sosialisasikan ya terkait hal tersebut. Jadi dimanapun kami lakukan sosialisasi, baik di sekolah, di kampus, maupun di misalnya di kalangan kelompok disabilitas, kelompok perempuan dan sebagainya, itu kami selalu galakan supaya mereka menjadi pemilih yang cerdas, supaya mereka menyaring informasi dari sumber-sumber yang kredibel, dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena mudah sekali masyarakat terpancing oleh berita-berita dari sumber-sumber yang bisa kita katakan tidak jelas sumbernya. Dan kadang-kala hal itu jadi menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai pemilu ini malah jadi perpecahan, tapi kita inginkan pemilu ini justru menjadi sarana integrasi bangsa. Nah, hal itulah yang kami sosialisasikan kepada masyarakat. Oke, terakhir Pak Marsudianto, silakan. Iya, kami sampaikan kepada masyarakat, silakan berdemokrasi, silakan berpesta, kami akan amankan. Tapi mari kita sama-sama jaga, ini adalah kota kita, ibu kota negara kita yang kita cintai. Mari kita sama-sama menjaganya supaya tetap tertib, aman, dan ke depan kita akan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Terima kasih. Artinya tanggung jawab tidak hanya kepada aparat penegak hukum, KPU, penyelenggara pemilu, tapi juga masyarakat juga bisa sama-sama berperan seperti itu ya, betul. Demi pemilu 2024 yang aman dan juga lancar. Terima kasih Pak Marsudianto dan juga Bu Asri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan Vera Baswan, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.